Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini menurut saya sindiran dari Mbak Puan Maharani nggak kaleng-kaleng loh ini ya. Bahkan menanggapi terkait safari politik dari Pak Jokowi. Ya, kemungkinan Mbak Puan Maharani itu sudah males ya menanggapi Pak Jokowi. Tetapi ini ada pertanyaan dari media, pertanyaan dari wartawan, dan kalau tidak dijawabkan juga gimana gitu ya. Tetapi jawaban dari Mbak Puan ini sangat keren sekali. Di mana saat ini di tengah situasi global, di tengah situasi nasional yang tidak menentu ya, agar Pak Jokowi untuk menjaga kondisivitas lah, kurang lebih seperti itu. Nah, bayangkan ya, di mana Pak Prabowo saat ini berjibaku ya dengan mengatasi berbagai macam masalah, mulai ekonomi, korupsi, MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi bukannya ikut membantu lah, membantu dalam pemikiran dan lain sebagainya, tapi Pak Jokowi malah sibuk ya berkampanye ria lah. Bisa dikatakan kampanye lah. Tapi ya, walaupun tidak mau dikatakan kampanye, tapi kan seolah-olah seperti kampanye gitu. Pidato ya untuk menangkan PSI, PSI akan mendulang suara pada 2029. Ini mirip-mirip kampanye lah. Walaupun tidak mau disangkut pautkan dengan kampanye, partai, politik dan lain sebagainya, tapi sudah jelas dikarenakan Pak Jokowi menggunakan atribut PSI, menggunakan baju berlogo PSI, topi berlogo PSI, bayangkan ya, padahal Belanda masih jauh, Pilpres masih jauh dan lain sebagainya. Menurut saya komentar dari Mbak Puan Maharani ini sangat keren sekali dan sangat telak sekali. Seharusnya kan memikirkan negara lah, bukan malah sibuk pencitraan diri, sibuk untuk mendulang suara pada Pilpres 2029, pada pemilu 2029. Ini kan juga sangat wow sekali kalau menurut saya. Safari politik hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan kemana saja. Namun dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif. Artinya jangan kemudian ya tetap adem aja, itu aja. Ya memang sih, terkait Pak Jokowi bersafari politik, itu setidaknya banyak partai-partai yang galau loh. Terus terang, akhirnya gara-gara Pak Jokowi mencuri start misalkan, PSI mencuri start, padahal PSI itu berada di dalam pemerintahan loh. Ada kader-kadernya yang menjadi menteri, bahkan juga kader-kadernya menjadi komisaris dan lain sebagainya. Tetapi dengan enak-enaknya malah bersafari politik. Ini kan juga sangat lucu sekali. Ya kalau kondisi negara kita adem ayem aman, kalau kita lihat pada waktu lalu juga banyak demo untuk apa? Untuk menyetop MBG, bukan menyetop sih, untuk mengevaluasi total, mengevaluasi KDMP dan lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi malah mencuri start ya. Seharusnya kan pasang badan lah membela Pak Prabowo Subianto. Tetapi kan tidak ada loh. Nah itu kader-kader PSI yang membela Pak Prabowo Subianto pasang badan kepada Pak Prabowo Subianto, tapi malah mengkampanyekan Pak Jokowi lebih baik, Gibran lebih baik, Gibran untuk RI 1 pada 2029 dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat wow sekali kalau menurut saya. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, bahkan juga PDIP menanggapi. Ini menurut saya juga sangat keren tanggapan dari PDIP ya. Dia sudah masa lalu. Iya, seharusnya nggak perlu ditanggapi lah. Udah, terserah Pak Jokowi maunya apa, menginjak apapun. Menurut saya tidak perlu disikapi, tidak perlu baper. Ya kemungkinan Pak Jokowi yang kemungkinan malah baper ya. Baper dikarenakan banyak kader-kader PDIP itu justru tidak ikut dengan Pak Jokowi. Kemudian seperti itulah. Kalau kita lihat kan
juga PDIP malah semakin solid ya ketika Pak Jokowi meninggalkan PDIP, malah semakin solid. Bahkan yang ikut dengan PSI tidak ada. Maurer Sirait tidak ada. Siapa namanya Budiman Sujatmiko juga belum masuk PSI. Jadi menurut saya rencana Pak Jokowi sudah gagal total lah. Minimal kalau Pak Jokowi sukses membawa nama PSI misalkan, seharusnya dimulai dari Budiman Sujatmiko lah, yang pada saat lalu juga dipecat dari PDIP, seharusnya juga ikut gabung ke PSI, misalkan Maurer Sirait juga gabung PSI, tapi kan tidak. Berarti kan memang branding PSI itu kurang gimana gitu ya. Menurut saya sekelas Budiman Sujatmiko, Maurer Sirait gabung ke PSI itu bukannya namanya naik, justru malah semakin turun ya. Ya biasanya kan di PDIP kan juga sudah partai besar. Oke, kita lihat saja lah. Tetapi kalau kita runut ke belakang lagi, PSI sudah sangat sulit sekali untuk menjadi partai juara dikarenakan mulai terbentuk itu sangat keren. Tetapi saat ini sudah sen kiri belok kanan. Bayangkan dulu dukung Ganjar tiba-tiba tidak. Padahal itu rembuk PSI loh, rembuk rakyat dan lain sebagainya. Tapi juga tiba-tiba bermanuver mendukung siapa namanya Pak Prabowo Gibran. Padahal pada waktu lalu Ganjar. Dan masih banyak lagi memberikan piagam kebohongan Pak Prabowo Subianto saat ini juga memuji-muji Pak Prabowo. Kan sangat, sudah menurut saya sangat sulit sekali PSI untuk berkembang ya. Dikarenakan rekam jejaknya itu sudah sangat bohong sekali lah menurut saya ya. Masih mending dulu memuji-muji lalu tidak memuji. Itu masih mending daripada yang dulu mengolok-ngolok, mengkritik, tetapi saat ini memuji-muji. Sangat berbeda sekali loh. Sangat berbeda sekali. Biasanya kalau yang pada waktu lalu mengolok-ngolok saat ini memuji-muji itu berarti bisa dikatakan penjilat. Tapi sangat berbeda sekali. Seperti saya misalkan dulu memuji-muji Pak Jokowi, mendukung berat Pak Jokowi, tapi dengan manuver-manuvernya saat ini saya terus mengkritik Pak Jokowi. Itu sangat berbeda sekali dengan yang mengkritik terus memuji. Sangat berbeda sekali. Nah, jadi PSI memang demikian. Jadi sen kiri belok kanan. Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Ketua DPW PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin mengaku tak mau berpolemik terhadap langkah Presiden ke-7 yang menginjak kepala kerbau saat safari ke Lampung. Hal demikian dikatakan Bung Komar, sapaan Komarudin, saat ditanya awak media soal heboh foto Jokowi menginjak kepala kerbau. Komar mengatakan PDIP adalah partai berlogo banteng, sehingga tak bisa dikaitkan dengan langkah Jokowi menginjak kepala kerbau. Jadi, tidak ada kaitannya itu, kata dia ditemui di Kompleks Parlemen pada 29 Juni. Legislator Komisi 2 DPR RI itu merasa tak mau juga membaca pesan tertentu dari heboh foto Jokowi menginjak kepala kerbau. Ya, yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri. Toh Komar mengingatkan bahwa Jokowi sudah menjadi masa lalu bagi PDIP, sehingga membuat sudah tak relevan berkomentar terkait aktivitas ex-gubernur Jakarta itu. Bagi saya, Jokowi itu masa lalu di PDI Perjuangan. Jadi apapun aktivitasnya, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan. Ya, ini menurut saya juga sangat keren sekali. Gak perlu ditanggapi lah, gak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel ini, channel inspirasi yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Di Opol 2045, salam NKRI, harga mati. Dari video sebelumnya tentu teman-teman sudah menyimak, bahkan sudah memahami penyampaian yang cukup menarik mengenai video sebelumnya. Seperti biasa, di sini saya akan menyampaikan beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Di sini saya awali pendapat yang pertama. Orang yang paling berbahaya adalah pengkhianat. Apapun dilakukan supaya berhasil mengorbankan teman partai ibu. Tidak hanya omong-omong di tahun 2029, PSI dengan Jokowi harus nyungsep, tunjukkan tindakan nyata. Curi star takut kalau program dinastinya gagal, itulah garis besarnya. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Safari politik Jokowi ke Lampung demi kepentingan untuk anaknya, karena PSI sudah diberi Jokowi untuk mainan anak bungsunya. Kaisang dengan mahar ke kader-kader lamanya, menteri atau wakil menteri, staf khusus
dan Komisaris BUMN, rakyat paling dapat kaos sembako dan amplop. Tangkap dan adili Jokowi, Indonesia damai. Apakah si Jack mempan disindir halus? Uang hatinya Jack itu hati iblis yang sudah gelap, tidak bisa diterima cahaya Allah. Kalau enggak hati iblis, masa kelakuannya seperti ini? Saya yakin 1000% manusia yang masih pro ke Jokowi adalah semuanya orang yang sakit. Bahaya kalau Indonesia kalau dipimpin lagi dari keluarga yang sakit. Semua rakyat Indonesia hati-hati dengan pengkhianat partai dan merusak undang-undang MK dan hukum Indonesia. Jangan mau dikibuli lagi kita manisnya. Mana ijazah palsunya, tunjukkan keliling Indonesia lalu kabur ke negeri Cina. Ibu Puan jangan hanya omon-omon menikmati hasil. Bantu dong Roy CS untuk menyukseskan dinasti Jokowi. Sehat selalu Pak Jokowi. Kita nggak butuh partai korupsi berisi mafia, tenggelamkan. Hanya PDIP yang tegak lurus. Bravo PDIP. Semoga Ibu Mega sehat selalu. Pak Jokowi injak kepala kerbau, tapi yang ngamuk-ngamuk gerombolan banteng. Gimana sih logikanya? Iya, baiklah teman-teman, begitulah beberapa pendapat dari teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada kata salah, saya minta maaf. Berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.